Katanya tahun depan mau ada resesi. Emang bener? Penasaran dong? Terus aku cari tahu di Google. Gampangnya gini ya. Resesi ekonomi itu kalau terjadi penurunan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang cukup lama. Bisa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun ya. Terus tandanya apa? Ya seperti terjadi inflasi, harga barang-barang naik. Nah kalau misalkan harga barang-barang naik, daya beli masyarakat juga jadi turun dong pastinya. Kita jadi nggak bisa beli-beli banyak. Nah kemudian keuntungan perusahaan juga turun. Ada banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar. Nah kalau perusahaan gulung tikar berarti karyawannya juga jadi nganggur dong. Nah pengangguran itu meningkat. Hutang-hutang jadi tak bisa dibayar. Jadi akan ada juga kredit-kredit macet. Nah itu baru sebagian tanda-tandanya ya. Di sini aku tuh bukan pakar ekonomi dan gak bisa menjabarkan lebih jelas lagi. Kenapa sih bisa terjadi resesi seperti ini? Nanti teman-teman bisa cari tahu infonya di channel-channel keuangan yang membahas tentang masalah ini ya. Cuman untuk video kali ini kita mau bahas gimana sih sudut pandang kita sebagai seorang minimalis atau seorang ibu rumah tangga ya. Apakah kita perlu takut atau kita khawatir menghadapi resesi ini? Halo, selamat datang kembali di channel aku kali ini ya. Hari ini aku pengen ngebahas sedikit tentang resesi, tapi kayak dari sudut pandang kita sebagai seorang IRT tentunya ya. Gimana caranya kita bisa menyikapi ketika resesi itu datang. Sebetulnya kita nggak perlu takut dan juga khawatir kalau kita udah melakukan persiapan. Nah, persiapan apa aja sih yang perlu kita lakukan kalau memang nanti terjadi resesi itu? Persiapan yang pertama yang harus kita lakukan yaitu bentuk kebiasaan baik. Sebetulnya kalau kita sebagai seorang minimalis ya atau seorang ibu rumah tangga yang sudah punya kebiasaan baik nih, mestinya sih kita nggak kesulitan lagi ya. Jadi kayak gini. Kebiasaan itu adalah segala sesuatu yang secara terus-menerus kita lakukan sampai akhirnya dibuat jadi otomatis oleh otak kita. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan dan bukan menjadi hal yang sulit dong tentunya. Oke, contohnya kayak gini ya. Kebiasaan berpikir dulu sebelum membeli. Jangan biasakan begitu kita melihat suatu barang, kita langsung beli aja gitu ya. Jadi nggak ada lagi impulse buying gitu ya. Jadi sebagai seorang IRT, kita udah tahu nih, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita memutuskan untuk membeli. Kita belajar membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan. Jadi kita udah bisa memfilter pikiran kita ya. Kita udah bisa jalan misalkan kalau kita udah biasa melakukan itu. Mestinya di masa resesi kita juga udah tahu nih bahwa hal-hal yang perlu kita beli dan juga yang tidak perlu kita beli ya. Jadi kita bisa belajar untuk lebih menekan keinginan kita. Kita belajar untuk menginginkan lebih sedikit. Contoh simpelnya kayak gini ya, baju ini adalah kebutuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah sebetulnya baju yang kita punya itu udah cukup atau belum? Kalau udah cukup, ya udah nggak usah beli lagi. Untuk sementara ini, jangan beli-beli dulu lah ya. Kita mesti bisa aware dengan keadaan. Kalau emang nggak butuh-butuh banget, ya udah nggak usah dibeli aja gitu ya. Segala sesuatu yang di luar kebutuhan itu adalah keinginan. Awalnya pasti agak susah dong membedakan mana keinginan dan juga mana kebutuhan. Karena apa? Karena manusia itu banyak maunya. Jadi pikir baik-baik, pertimbangkan baik-baik sebelum kita membeli apapun. Kebiasaan baik lainnya yaitu kita tidak boleh tergoda dengan segala macam kemudahan. Ya, namanya juga penjual ya, dia pasti akan berusaha menjual barang yang ditawarkan. Nah, pada saat kita ragu untuk membeli, nah dia akan menawarkan kemudahan seperti pakai kartu kredit, bisa dicicil, atau bisa pakai pay later, dan masih banyak lagi kemudahan untuk berhutang. Tapi sebetulnya kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi kita mesti tahu apa yang sebenarnya kita nggak bisa bayar hari ini, apalagi nanti di masa resesi, ya nggak? Jangan sampai kita berpikir, gampang, nanti aja bisa bayar kok. Jangan ya teman-teman, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Karena itu jangan menambah hutang. Kalau uangnya belum cukup untuk membeli apa yang kita inginkan, mending ditabung aja dulu atau nggak usah beli sekalian. Kebiasaan baik lainnya yang perlu kita latih adalah bagaimana kita mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kayak misalnya kalau kita bisa bawa bekal dari rumah atau kita masak sendiri, itu akan lebih baik daripada kita jajan di luar ya. Kita bisa jadi lebih hemat.
Contoh lainnya kayak misalkan listrik, kalau misalkan nggak dipakai ya dimatiin aja. TV atau lampu-lampu yang nggak dipakai itu mending dimatiin aja ya. Hitung-hitung bisa menghemat pengeluaran setiap bulan. Dan contoh lain juga masih banyak. Ini tergantung dari teman-teman aja. Teman-teman yang paling tahu apa yang mesti kalian pangkas, apa yang mesti kalian kurangi di setiap bulannya. Oke, yang kedua, persiapan lain yang harus kita lakukan adalah menyiapkan dana darurat. Hal ini penting banget ya di masa resesi seperti ini. Karena kalau seandainya kita nggak punya dana darurat, bisa-bisa kita kehilangan aset yang kita miliki saat ini. Barangkali kita jual barang, kita jual kendaraan, dan yang paling parahnya sampai kita jual rumah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Atau mungkin kita mau nambah hutang lagi. Jadi untuk dana darurat itu sekitar 3 sampai dengan 6 bulan penghasilan kita ya. Jadi kita ngumpulnya itu 3 sampai 6 bulan penghasilan kita atau dari biaya hidup kita ya. Terus kalau yang belum punya gimana? Masih sempat gak? Ya sih, kalau untuk saat ini masih sempat dong ya. Jadi kita mulai aja dari sekarang, kita disiplin, pelan-pelan aja, dana darurat pasti itu akan terbentuk ya. Mulai kita taruh aja di bank berapa gitu yang bisa kita sisihkan setiap bulannya. Siapkan rekening khusus yang nggak bisa diganggu-ganggu istilahnya ya, jangan dipakai-pakai. Dana darurat ini taruhnya di instrumen keuangan yang liquid ya, seperti tabungan, deposito, reksadana pasar uang, yang nanti kapan aja kita butuhkan itu nilainya nggak akan turun jauh-jauh amat gitu ya. Nggak ada kata terlambat ya teman-teman, jadi mulai dari sekarang kita bisa lakukan itu. Pasti bisa terbentuk dana daruratnya. Tapi teman-teman mesti ingat ya, jangan pakai dana darurat itu untuk membeli keinginan. Karena tahu nih ada dana yang nggak kepake, terus lagi pengen beli sesuatu, pakai aja dulu deh. Jangan sampai melakukan itu ya teman-teman. Pokoknya mesti disiplin. Anggap aja uang itu nggak ada. Dana darurat itu hanya kita ambil pas kita betul-betul butuh dan kita betul-betul perlu. Yang berikutnya, kita perlu investasi sesuai dengan jangka waktu. Jadi maksudnya kayak gini ya, kalau mau ada resesi kemudian semua uang ditaruh di dana darurat, ya jangan seperti itu juga ya. Kita mesti punya planning atau perencanaan keuangan yang baik. Nah, investasi itu ada 3 macam ya, yang investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kalau misalkan yang jangka pendek itu yang kurang dari 1 tahun, misalnya kalau kita pengen renovasi rumah gitu ya, nah itu kurang dari 1 tahun. Ya iyalah, rumah kan udah bocor-bocor ya, jadi harus segera dibetulin gitu. Nah, yang kayak gitu itu bisa ditaruh di investasi jangka pendek seperti di tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Terus kemudian investasi jangka menengah itu jangka waktunya dari 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, itu kira-kira taruhnya itu di sukuk, di ori, bisa juga di reksadana pendapatan tetap dan juga lainnya. Nah, terus yang ketiga itu investasi jangka panjang. Contohnya kayak untuk pensiun nih. Nah, ini juga kita mesti persiapkan dengan baik ya. Kita taruh aja misalnya di saham. Jangan pada saat udah mau resesi saat ini, terus akhirnya jual aja semua saham-saham yang kita punya. Ya nggak gitu juga ya. Karena sebetulnya dulu-dulu juga kita pernah mengalami resesi. Seperti di tahun 98, di tahun 2000. Bahkan yang terakhir kalau kita sadari di tahun 2020 juga itu pernah resesi ya. Tapi kalau kita melakukan persiapan dengan baik, sebetulnya saham itu kalau dalam jangka panjang itu bisa naik terus kok ya, asal kita naruhnya benar-benar di perusahaan yang fundamentalnya seperti apa ya. Nah, ini teman-teman boleh belajar lebih banyak lagi tentang saham-saham seperti ini atau investasi seperti ini. Banyak kok channel-channel keuangan yang membahas tentang topik satu ini. Yang berikutnya yaitu jangan lakukan panic buying. Biasanya kalau ada masa-masa kayak gini ya, terus beli barang atau sembako itu misalnya beli sebanyak-banyaknya terus ditumpuk di rumah. Jangan lakukan itu ya teman-teman,
Kenapa? Karena dengan begitu kita jatuhnya malah lebih boros sih sebenarnya. Dan kalau seandainya kita lihat stok banyak, otomatis kita juga makainya jadi lebih kayak asal-asalan gitu ya, jadi lebih kayak boros. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman, jangan lakukan panic buying. Pada waktu kita membeli secara panik seperti ini, sebetulnya kita itu juga membuat barang-barang di luar itu jadi langka ya. Kalau barang di luar jadi langka, akhirnya ujung-ujungnya harganya juga pada naik. Ya udah, kita malah memperparah inflasi ceritanya. Gak usah panik ya, jalani hidup seperti biasa aja. Kalau kita udah melakukan persiapan dengan baik, kita pasti bisa melewati masa ini dengan baik juga. Masa resesi pasti akan berlalu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Jangan takut, jangan panik. Semoga informasi yang sudah aku share ke teman-teman semuanya bisa bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu di next video ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.